aja bersama Kak Winda untuk live class di ini pertemuan 200 ya. Wih, keren sekali live class jadi ASN pertemuan ke-200. Sudah 200 pertemuan teman-teman, ini achievement bagi kita. Dan tidak ada hentinya sampai tes CPNS ada. Ya kalian ASN bukan BUMN, ASN. Ya. Ya, pokoknya teman-teman harus terus semangat sampai pokoknya live class ini sampai nanti tes akan mulai, oke? Nah, kalau misalnya mulainya 2024 ya udah ini kalian terus aja live class 2024 gak akan ada bayaran kecuali kalian emang paketnya udah habis masa waktunya gitu. Ya, nggak usah beli-beli paket lagi teman-teman yang udah beli paket dari sebelum-sebelum, yang penting masa aktifnya masih ada sampai batas waktu yang ditentukan yang teman-teman beli. Yes. Habisnya kapan Min? Ya tergantung teman-teman habisnya kapan masa aktifnya. Gitu aja. Ya oke langsung aja kita ke live classnya bersama Kak Winda. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, nih malam ini kita ketemu di jam 8 ya. Sangat jarang banget, mungkin ini baru first time saya ketemu di jam 8 hari Kamis di bulan Juli. So sorry banget, 2 minggu ini mungkin jarang ketemu sama saya. Karena kita lagi sibuk hari ulang tahun nih, hari ulang tahun Kejaksaan. Jadi malam ini spesial untuk jadi ASN saya ngajar. Ngajar apa? Udah pada tahu belum hari ini kita bakal ngajar apa nih? Halo, suaranya jelas belum? Oke, jadi malam ini udah pada tahu belum saya bakal ngajar apa? Oke, udah tahu silogisme ya. Oke, karena ini udah jam 8, takut kita kemalaman nggak kemakan waktu, baiklah saya izin share screen boleh nggak sih? Boleh nggak? Nggak boleh nggak? Oke, let's go. Saya share screen dulu ya. Ntar dulu deh, saya tutup dulu screen soalnya nanti kelihatan. Malam ini spesial nih, buat malam ini saya ngadain 2 kuis. Jadi buat teman-teman yang beruntung 2 soal terakhir, jadi tetap station sampai soal terakhir karena 2 soal terakhir itu bakal jadi kuis gitu. Oke? Buat malam ini aja nih, oke? Oke. Saya share screen ya. Kita mulai pada malam hari ini. Oke, apa dapat iPhone Kak? Nanti kalau misalnya Mindy sama Kak Hilmi itu kasih saya fee-nya bisa sampai 100 juta 1 kali pertemuan, mungkin iPhone bisa jadi pertimbangan ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya berharap semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat sampai keterima jadi salah satu abdi negara ya kan. Kalau sekarang sih abdi negara ya, bener nggak sih? Ya, jadi PNS. So, we are gonna start. Malam ini kita bakal belajar TIU verba silogisme, bukan siologisme ya, silogisme. Ini salah ketik lagi nih yang ngetiknya, sorry banget. Tapi nggak apa-apa, materinya tetap terbaru karena terus diperbarui. Oke. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi figural, kalau sekarang kita silogisme. Next page. Sebelum saya mulai silogisme dengan soal-soalnya gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu tes TIU itu apa. Biar kita kalau udah ditanya orang tes TIU itu apa sih? Jadi tes TIU itu adalah tes yang akan menguji peserta CPNS 2023 dengan soal-soal dan dengan aspek kemampuan numerik, kemampuan figural, dan kemampuan verbal. Jadi TIU itu ada tiga teman-teman. Ada numerik, figural, dan verbal. Nah, TIU itu lagi, jadi TIU itu dibagi lagi nih. Jadi subtes TIU itu dibagi menjadi 3 materinya. Materi secara garis besar, yaitu verbal, numerik, dan figural. Nah, kalau untuk malam ini, buat sahabat jadi ASN, apa yang kita akan pelajari malam ini? Apakah teman-teman udah tahu belum? Yap, benar. Malam ini kita belajar tentang silogisme ya yang benarnya. Jadi kalau silogisme ini masuklah ke dalam subtes materinya si verbal. Nah, kita lanjut soal page selanjutnya, oke?
Oke, silogisme adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan secara deduktif, yaitu dari premis mayor atau umum dan premis minor yang berarti khusus. Ya, kalau mayor udah berarti besar, kalau minor itu berarti kecil. Jadi kalau premisnya mayor berarti pernyataan secara umum, secara luas. Kalau premisnya minor itu berarti pernyataan secara lingkup kecil atau lebih detail lagi. Baik. Nah, tidak sampai di situ, sebelum kita masuk ke materi silogisme gitu kan. Soal aja Kak, oke nanti saya bahas secara singkat aja ya. Kita ada beberapa pernyataan yang teman-teman tetap harus ingat itu ada 4. Premis, partikular, mayor, dan minor. Kalau premis itu pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Premis tadi dibagi menjadi 2, ada premis mayor dan premis minor. Kemudian lagi ada yang namanya kata partikular. Partikular ini partikular ini berarti kata yang menyirikan atau mencirikan kata bagian. Jadi part-part gitu. Contohnya kayak gini, di partikular itu ciri-ciri kalimat partikular itu terdapat kata sebagian, ada, terdapat, bagian, beberapa, dan ada yang teman-teman harus ketahui, nama orang, nama kelompok itu masuk dalam partikular. Oke, ya. Ingat ya ciri-ciri partikular ya. Jadi kenapa saya harus garis bawahi partikular karena ini menyangkut hal yang penting gitu. Nah, kita langsung ke page selanjutnya. Nah, ini rumusnya, rumus silogisme. Malam ini saya bakal ngajarin tentang silogisme menggunakan rumus matematikanya. Ada modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Kita lihat di sini, modus ponens yang pertama. P, tanda panah. Pasti kalau orang lihat pertama kali ini tanda panah ke kanan ini atau arah ke kanan ini apa sih artinya? Jadi teman-teman, artinya ini adalah jika maka. Jika titik maka. Oke, kita balik ke rumusnya. Premis pertama, berarti pernyataan yang pertama. Kalau pernyataan yang pertama itu biasanya adalah premis mayor, premis besar, pernyataan umum biasanya. Tapi kalau memang bisa juga dibalik, tapi ini kalau misalnya soalnya dibalik itu juga jarang banget sih. Biasanya sih kalau premis pertama itu premis mayor. Oke? Cara bacanya gimana? Cara bacanya yaitu dengan oke. Saya sambil baca chat ya, lucu-lucu nih chatnya nih ya. Oke, kalau premis pertama, premis mayor. Jika P ya, yang pertama ya, jika P maka Q, kita lihat nih di premis keduanya atau premis minor. Di premis minornya itu adalah P. Ada yang teman-teman pernah ikut nggak sih kelas saya sebelumnya? Kalau kita lihat, oh Kak saya suka penjelasan Kakak. Iya, saya suka ganti-ganti. Jadi kalau minggu ini saya bahas pakai rumus, minggu depan saya pakai bahasa matematika, bahasa Indonesia. Jadi kalau modus ponens, jika maka atau premis pertamanya jika P maka Q, maka premis keduanya P. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu adalah CQ. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman ingat penjelasan saya yang lalu, jika terdapat di kedua premis ada hal atau kalimat yang sama, maka itu bisa diapakan? Bisa diapa? Bisa dicoret, bisa diganti, bisa digantikan, gitu kan? Apa bisa diapakan? Kalau misalnya kayak gini, ini premis pertama, ini premis kedua. Jika di antara premis pertama dan kedua ada hal yang sama atau kalimat yang sama, itu berarti bisa kita apa? Kita bisa diskualifikasi gitu atau bisa kita coret. Itu secara simpelnya kalau nggak bisa ngapal secara rumus. Jadi kesimpulannya itu yang tersisa adalah si Q. Nah, sekarang kita lihat
Modus tollens. Modus tollens ini jika P ya, maka Q. Ya, sabar ya, kita lanjut soalnya. Premis kedua atau premis minornya ada tanda yang bergelombang ini loh. Kalau teman-teman lihat ada tanda bergelombang. Tanda bergelombang ini artinya, ayo, apa artinya? Kalau tanda bergelombang ini artinya negasi. Negasi itu adalah kalimat kata negatif. Contoh nih, jika P maka Q, di premis minornya ada negasi Q. Ya kan? Ingat, kalau ada yang sama, bisa kita coret ya. Tapi untuk modus tollens, ingat ya, kalau modus tollens, negasi tidak boleh dihilangkan. Kesimpulannya tetap ada negasi, tapi negasinya itu berisikan kesimpulan dari P. Karena di sini, di kedua premis ini nih, itu sama-sama punya Q. Jadi Q-nya kita coret. Ada hal yang sama. Nah, kemudian lagi. Modus silogisme, modus ketiga. Jadi kalau silogisme ini ada 3 modus ya kan. Bukan modus cinta, bukan modus kasih sayang, tapi modus cara berpikir analitik matematikanya. Modus silogisme yang pertama. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Premis kedua atau premis minornya, ya kan? Jika Q, maka R. Di kedua premis ini ada yang teman-teman lihat sama nggak sih? Ayo. Ada yang sama nggak? Benar. Ada yang sama kan? Benar kali. Ada yang sama, yaitu si di premis pertama ada Q, di premis kedua ada Q. Berarti Q ini bisa kita coret. Kita lihat di kesimpulan di modus silogisme. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Kenapa Kak bisa jika P maka R? Karena yang tersisa dari kedua premis ini adalah kalimat P atau bagian dari P dan juga kalimat atau bagian dari R gitu. Oke. Nah, sekarang coba dilihat. Ayo, fokus dulu yuk. Pada bangunin teman yang bobo ya udah mungkin dia kecapean kali ya guys ya. Enggak apa-apa. Nah, boleh dilihat soalnya. Saya kasih waktu kurang lebih berapa nih ya? Saya kasih waktu 15 detik nih untuk polling karena soalnya mudah banget ya kan. 15 detik ya dari sekarang. Nanti saya pollingnya cuma kasih waktu kurang lebih 5 detik. Silakan dibaca karena saya pollingnya beda. Oke, saya sudah kasih waktu kurang lebih 15 detik untuk membaca. Silakan di polling ya teman-teman. Ayo pollingnya cuma 10 detik loh. Oke, terima kasih. Nih, jawaban paling banyak ada di jawaban yang mana? Ayo. Kenapa jawaban C paling banyak sih jawabannya? Nih, boleh teman-teman lihat ya. Cepet amat Kak, tadi saya udah kasih waktu loh baca soal. Tapi teman-temannya pada fokus sama chatnya, ada teman yang bobo nggak boleh gitu. Kasihan mungkin dia habis kerja, habis sekolah ngantuk. Semangat dong, ya. Kak masih bingung soal kayak gini Kak. 20 detik soal, 30 detik jawab Kak, gimana ceritanya? Ya udah deh, saya ikutin maunya kalian. Untuk soal pertama saya lewat dulu, nanti soal kedua saya kasih waktu 25 detik untuk baca. 10 detik atau 15 detik saya kasih jawab, oke? Nah, saya share result, ini saya paling banyak. Oke, sekarang teman-teman, kalau kita lihat kenapa orang pada milih C, kita lihat yuk, kita cross check soalnya.
Jika curah hujan tinggi, ini kita masukkan ke dalam premis apa teman-teman? Premis mayor ya, oke. Yang kemudian ini premis minor. Jika curah hujan tinggi, ya, jika curah hujan tinggi, petani terancam gagal panen. Jika kemarau berkepanjangan, penduduk berkurangan air. Simpulan yang tepat adalah, ayo apa? Ada yang jawab Oke, saya tadi benar. Jawaban yang paling banyak adalah C. Kenapa bisa C? Coba lihat teman-teman ya. Saat ini penduduk tidak gagal panen. Di sini ada kata negasi, ini sudah pasti bukan jawabannya. Nah, ya kan? Kemudian yang B, saat ini petani tidak kekurangan air dan curah hujan tinggi. Ini masih ada ini nih, ada kata tidak. Tentu ini bukan jawabannya karena tidak ada negasi. Enggak, kalau pas baca enggak masih ini. Oh boleh, boleh. Nah, kemudian lagi kita lihat C. Saat ini curah hujan tidak tinggi atau kemarau tidak berkepanjangan. Kalau teman-teman lihat di sini ada kata tidak, itu bisa jadi itu jawabannya salah. Tapi kalau teman-teman cross check di sini, kalau di antara dua kalimat ini ya, kedua keterangan ini, premis ini ada kata jika. Biasanya di jawaban itu pasti ada kata dan atau. Dan atau. Sangat mudah mencirikannya. Jadi kalau kedua premisnya punya kata jika, itu pasti ada kata dan atau. Kalau tidak dapat kalau tidak dapat disimpulkan itu, kalau di rumusnya itu ya, pertama dia sama-sama negatif. Itu sama-sama negatif, dia tidak bisa dapat disimpulkan. Kedua premis tidak menjelaskan hal yang sama atau hal yang berhubungan. Dari mana rumusnya menggunakan dan sama. Nah, gini, aku dulu pernah deh sama kayak kalian. Kalau dulu saya tuh pernah jawab, saya juga sama pertanyaannya, dari mana rumusnya Kak, menggunakan sama atau enggak gitu. Kalau memang misalnya ya, kalau di rumus itu kan rumusnya cuma 3. Tapi dalam pengaplikasinya atau pengembangannya, kita tuh kadang bingung. Kalau kayak lihat di sini soal yang A ini, saat ini penduduk tidak gagal. Penduduknya gagal, kan tidak ada negasi di sini. Iya, kan? Kayaknya soalnya oh. Nah, benar. Yang awal dijelaskan, Kak. Kayaknya soal ini salah deh. Bener, gak ada negasi ya. Maaf ya, saya kok jadi kayak kurang fokus malam ini. Oke. Ini kita skip dulu ya. Skip dulu ya soal ini ya. Maaf ya. Maaf sekali, saya skip dulu ya. Oke. Kita skip dulu soal ini. Oh, boleh dibaca dulu soalnya. Nanti saya liatin dulu. Sudah. Maaf ya. Oke, silakan dibaca dulu. 30 detik dimulai dari sekarang ya.
Ya Allah. Iya nggak apa-apa kok, soal nomor 2 ini sama kok, soal nomor 2 cuma beda diganti doang. Oke, ini nih. Aduh ya Allah maaf ya. Saya tuh maaf teman-teman, saya tuh dikabarin kakak saya masuk rumah sakit. Maaf ya maaf ya. Nggak apa-apa, dibaca dulu soal nomor 2-nya, silakan. 25 detik ya. Iya, maaf ya. Oke, sudah dibaca tadi, paling paling banyak di mana? Tuh di D, ada 212 orang yang jawab D. Tapi kenapa bisa jawab D? Yuk kita coba cross check soalnya, yuk. Sabar ya teman-teman. Aduh. Oke, soal kedua. Semua kota yang bersih dan teratur mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Di kalimat kedua, tidak ada kota yang terkenal macet mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, pertama atau yang kedua, kalian itu lihat premis mayor tuh dari mana? Ayo. Oke, makasih yang udah kasih semangat. Premis mayor sama premis minor yang mana sih? Nah, jadi ciri-cirinya buat premis mayor dan minor itu, kalau premis mayor ini saya langsung kasih premis mayor. Kenapa? Karena di sini dia mengatakan semua, ada kalimat semua. Ini penjelasan namanya penjelasan secara umum, ya. Penjelasan secara umum yang menjelaskan bahwa keseluruhan. Nah, kemudian yang tidak ada kota yang terkenal macet mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup, ini baru dinamakan premis minor. Nah, yang membedakan di mana teman-teman? Di premis mayor dia menjelaskan secara luas. Kenapa bisa saya katakan secara luas? Karena di sini ada kata semua. Ini secara umum nih berarti. Kalau dia khusus ya. Ini contohnya, kalau dia khusus itu dia itu pasti ada partikular. Kalau nggak ada partikular, dia tidak menjelaskan itu secara umum atau khusus. Contohnya kayak gini, dia hanya memberikan keterangan. Contohnya kayak di kalimat kedua ini, tidak ada kota yang terkenal macet mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup. Tidak ada. Berarti kalau kita bisa bilang, jelas nggak sih kota mana aja gitu? Tidak ada. Berarti kan belum tahu nih kota yang mana, atau kota yang A, atau kota yang B, gitu kan? Nah, kalau semua ini, kenapa saya bisa jelaskan ini sebagai premis mayor? Karena ini secara keseluruhannya dijelaskan bahwa semua kota yang bersih dan teratur. Kalau tidak ada itu kan belum jelas. Berarti nggak bisa A saya jawab, nggak bisa B, nggak bisa C.
Nah, jadi kesimpulan yang paling tepat kita lihat dari A, B, C, D, E. Cara mencirikan jawaban yang paling tepat itu karena di antara kedua premis ini ada negasi. Di sini negasinya atau kata tidaknya. Berarti kita lihat dari A, B, C, D, E. Yang ada kata negasinya yang mana? Kalau lihat di polling sih jawabannya yang paling banyak D. Oke, sebelum kita sampai ke D, kita cross check dulu yang pertama. Semua kota yang tidak bersih dan teratur yang tidak mendapat Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah kota yang terkena macet. Benar nggak sih teman-teman kalau saya kasih jawaban ini? Pakai rumus apa nih? Ini bisa rumus Tollens ya. Oh, ya, Tollens ya. Tollens yang ada silogismenya, yang ada negasinya. Benar, A dan B salah. Kenapa? A dan B salah itu karena di sini dia langsung jelaskan kata semua. Sedangkan di sini tuh ada partikular loh secara tidak langsung. Tidak ada kota, ini namanya partikular. Dia menjelaskan secara terperinci, tapi tidak menjelaskan kalau kayak mayor tadi ya. Dia kan semua, kalau tidak ada kota tuh berarti ada salah satunya. Tapi nggak disebutin, jadi benar. Kalau yang A dan B itu salah benar. Nah, kemudian kita lihat C. Pak, makanya partikular itu teman-teman kata atau kata-kata yang terdapat dalam kalimat. Makanya tadi jangan buru-buru soal dulu. Kata-kata yang terdapat di dalam satu kalimat yang menjelaskan bahwa itu bagian. Bagian. Jadi bagian itu ya. Kalau kata partikular itu ada kata sebagian, ada sebagian, seluruh, nama orang, itu partikular teman-teman. Ya, kalau secara umum, nah kalau partikular ini biasanya nggak usah saya sebut lagi ini premis minor sudah pasti. Karena premis minor ini menjelaskan secara khusus. Jadi kalau dia udah jelasin sebagian, seluruh, bukan seluruh, nama orang, beberapa itu udah pasti premis minor karena dia menjelaskan secara kecil. Bagian terkecilnya, kalau dia semua kayak di semua kota yang bersih, berarti premis mayor. Kalau tidak ada kota yang terkena macet, kenapa saya bisa katakan ini premis mayor? Premis minor ini tidak ada kota, berarti ada salah satu tidak ada kota. Iya ini premisnya yang ini teman-teman. Nih ya, saya kasih tahu rumus dari saya kasih rumus yang mana tadi? Oh ini nih. Ini modus tollens teman-teman. Modus tollens itu premis pertama P jika maka Q maka di premis kedua maka negasi Q. Di sini ada kata tidak nih. Inilah dinamakan modus tollens. Tidak. Tidak ini atau negasi ini artinya kata negatif. Kata negatif itu kayak apa? Ada tidak bukan itu kata negasi. Lihat di premis kedua ini atau premis minor ada kata tidak, berarti jawabannya kesimpulan negasi P. Ya kan? Kita lihat di sini. Di C, tidak ada kota yang terkenal macet yang bukan merupakan kota, tidak ada kota yang terkenal
Mana? Tidak ada kota yang terkenal macet yang bukan merupakan kota yang bersih dan teratur. Tidak ada kota yang terkenal macet yang bukan merupakan kota bersih dan teratur. Coba dilihat di premis kedua ini ada kata-kata yang sama enggak? Yang bisa kita coret. Tidak ada yang terkenal kota macet yang bukan. Kenapa ini bisa salah? Karena ada dua kata negasi di sini nih, ya. Negasi itu cuma satu penjelasannya, teman-teman. Jadi ini bukan berarti jawabannya. Coba kita lihat. Salah. Bukan di sini. Tidak ada kota yang terkenal macet yang bukan merupakan kota yang bersih dan teratur. Coba kita lihat di kedua premis ini. Di sini kalau di yang pertama premis yang bersih dan teratur mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara. Kemudian di premis kedua tidak ada kota yang terkenal macet yang mendapat piala. Kalau misalnya kita dikasih dua kalimat seperti ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat di D, tidak ada kota yang macet yang merupakan kota yang bersih dan teratur. Teman-teman kalau misalnya soal kayak gini tuh langsung cari yang gimana sih? Apa langsung cari Oke, jadi gini. Sabar ya, saya juga lagi nggak fokus malam ini. Maaf banget kalau memang itu. Tidak ada kota yang terkenal macet yang merupakan. Jadi jawabannya yang paling banyak tadi kan ada yang C, ada yang D. Tapi kenapa saya bahas D dulu? Kita lihat ya. D ini benar teman-teman. Ada kata negasi di depannya, ada kata tidak di sini, ya. Nih, ada kata tidak. Tapi yang membuat yang salah adalah kalau dibanding tidak ada kota yang macet yang merupakan kota yang bersih dan teratur. Kalau dilihat di sini, tidak ada kota yang semua kota yang bersih dan teratur mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup. Tidak ada kota yang terkenal macet mendapat piala. Jadi kalau kotanya macet itu biasanya berarti kalau dari kesimpulannya tidak bersih, kotanya macet itu tidak bersih dan teratur. Kalau kita lihat tidak ada kota yang macet, tidak ada kota yang macet yang merupakan kota yang bersih dan teratur, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat yang C, tidak ada kota yang terkenal macet yang bukan merupakan kota, bukan. Ingat ya, kata bukan merupakan kota yang bersih dan teratur. Apa beda kata C dan D tadi? Kalau C tadi dia menjelaskan bahwa tidak ada kota yang macet. Kalau macet tadi ingat ya kesimpulannya adalah kota itu macet, yang pasti kalau udah macet dia kotor dan tidak teratur. Kalau yang C tadi dia menjelaskan kota itu macet, tapi kota itu macet yang bukan merupakan kota yang bersih dan teratur. Berarti kan nggak bersih dan nggak teratur kan, benar kan? Kalau kita lihat D, kalau kita lihat D, tidak ada kota yang macet yang merupakan kota. Nah, jadi kalau bedanya yang kota macet itu udah pasti nih, udah pasti dia kotanya nggak bersih, nggak teratur, maka dia nggak dapat Piala Adipura. Sedangkan dia kalau misalnya dia kotanya macet, nggak macet, udah pasti dia nggak dia bersih dan teratur. Tidak ada kota yang macet. Ini yang salah. Jadi D ini bukan jawabannya. Ya, benar bukan jawabannya karena kenapa? Di sini nggak jelasin gitu loh. Di sini kotanya tuh tidak ada kota yang macet yang merupakan kota yang bersih dan teratur. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia ini kotanya macet. Tapi kotanya tuh bersih dan teratur. Sedangkan kita tadi sudah dapat kesimpulan bahwa kota yang macet itu sudah pasti kotanya tidak bersih dan tidak teratur. Jadi jawabannya C gitu. Coba dibaca. Semua kota yang bersih dan teratur mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tidak ada kota yang terkenal macet mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Sudah pasti kalau dia tidak mendapatkan namanya Piala Adipura ini, kotanya macet. Kalau dia macet berarti kotanya nggak bersih dan nggak teratur. Gitu. Oke.
Bukan Kakak, bukan D jawabannya, gitu. Coba dimaknai dulu. Semua kota yang bersih dan teratur mendapat Piala Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tidak ada kota yang terkenal macet mendapat piala. Tidak ada kota yang terkenal macet. Berarti kota yang macet itu sudah pasti tidak bersih dan tidak teratur. Coba kalau dibandingkan dengan D, tidak ada kota yang macet yang merupakan kota yang bersih dan oke, memang harus itu ya dibaca dulu pelan-pelan gitu, sabar-sabar. Saya tahu teman-teman ambisius yang pejuang BUMN, maaf ya, gitu. Oke, silakan dibaca 40 detik dari sekarang. Saya kasih waktu 40 detik, panjang ini. Sabar, ditunggu dulu teman-temannya, jangan jawab. Oke, kalau misalnya udah bisa, kita oke, udah ada yuk. Oke, kita polling yuk. Relaunch poll. Silakan. Oke, terima kasih udah poll. Nah, yuk kita lihat nih. Oke, kita baca dulu soal pertama yuk. Menjelang semester 2, menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekskul. Jika ia mengikuti ekskul sepak bola, ya kan? Ia membeli sepatu bola. Jika ia mengikuti ekskul paskibraka, ia membeli sepatu pantofel. Saat semester 2, Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Teman-teman, yang mana sih premis mayornya? Ayo, premis mayornya yang mana? Oke, premis mayornya itu ada di sini teman-teman nih. Menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekskul. Jika ia mengikuti ekskul sepak bola, ia membeli sepatu bola. Jika ia mengikuti ekskul paskibraka, ia membeli sepatu pantofel. Nah, ini menjadi premis mayornya. Kemudian saat semester 2, Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Ini premis minor. Kenapa ini bisa menjadikan premis minor dan premis mayor? Karena di premis mayor itu ada dua kalimat ini, tiga baris ini. Dia menjelaskan secara keseluruhan. Jadi di antara kedua pilihan, Dino itu kalau nggak ikut sepak bola, ia beli sepatu bola. Kalau dia ikut ekskul paskibraka, ia beli sepatu pantofel. Tapi yang menjadi dia premis minor atau penjelasan secara minor, kita lihat nih di kalimat terakhirnya saat semester 2. Jadi di semester 2 inilah yang khususnya. Dia hanya menjelaskan saat semester 2. Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel, ya. Nah, kalau kita lihat di premis minor ini ada kata negasi atau ada kata tidak di sini. Di mana letaknya? Nih, saya bulat ya, di sini. Jadi jawabannya kita langsung cari yang ada kalimat negasinya. Benar nggak? Ya kan?
Nah, cari ini dari A, B, C, D, E yang ada kata tidaknya. Terdapat di kalimat yang mana? Di pilihan yang mana? Yang pertama, tidak ada kata negasi, kita coret. Berarti sudah pasti bukan jawabannya. Kemudian yang B, ada kata negasi di mana Kak letaknya di sini nih. Yang ketiga, yang C, ada kata tidak, tentu ini bisa jadi pilihannya. Yang D, ada kata tidak, tentu ini bisa jadi pilihan juga. Tapi kita lihat yang E, apakah ada kata tidak di sini? Tidak ada, berarti sudah pasti bukan ini jawabannya. Sekarang kita lihat B, C, D. Kita bacanya dulu yuk yang B. Dino tidak mengikuti ekskul sepak bola, tetapi paskibraka. Coba di sini Dino itu tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Jadi secara langsung kita bisa lihat apakah dia ikut ekskul sepak bola atau dia ikut cuma paskibraka. Benar, terima kasih Kamia. Dia tidak mengikuti ekskul sepak bola ataupun paskibraka. Berarti sudah pasti B juga bukan jawabannya. Kita lihat yang C. Dino tidak mengikuti ekskul paskibraka tetapi sepak bola. Sama aja sih sebenarnya dengan B, cuma diputer aja. Kalau yang B, sepak bolanya yang di depan, paskibrakanya yang di belakang. Benar kan? Tentu jawabannya bukan B. Jadi jawabannya ada di mana Kak? Ada di D. Ya, Dino tidak mengikuti ekskul sepak bola atau paskibraka karena di sini di penjelasan minor. Nah, penjelasan minornya Dino ini tidak membeli kedua sepatu itu. Jadi sudah pasti dia tidak mengikuti kedua ekskul tersebut. Kita lanjut yuk ke soal selanjutnya. Semua candi, silakan dibaca dulu. Oke, sudah bisa polling kan? Yuk kita polling yuk. Silakan. Oke, sudah 20 detik nih. Jawaban C yang paling banyak ya. C dan E hampir sama, benar. Tapi kita lihat dulu yuk. Semua candi bergapura menjulang. Kemudian di kalimat kedua, Anda berada di tempat yang tidak bergapura dan menjulang. Tuh, coba dibedain dulu yuk premis mayor dan premis minornya. Premis mayor yang mana? Ayo, kalau ada kata semua ingat ya, ini sudah pasti premis mayor. Tuh, yang premis minor yang mana? Ini Anda. Anda ini menunjukkan dia minor, teman-teman. Nah, sekarang semua candi bergapura dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak bergapura dan menjulang. Ini salah teman-teman, harusnya ada kata tidak di sini. Menjelaskan secara lengkap. Sekarang simpulan yang tepat adalah apa? Ayo. Simpulan yang tepat. Jadi ketika kamu ini kenapa? Memang nggak semua soal tuh pakai rumus teman-teman. Kalau semua soal pakai rumus tuh kita pusing pas kerjain soal SKD itu waktu cuma 15 detik. Kalau semuanya dipakai rumus, bingung bedain P sama Q yang mana, iya kan? Saya ngajarin itu langsung realitinya aja. Karena kalau saya rumusin satu-satu, memang ada semua soalnya rumus satu-satu. Cuman kalian nggak bisa ngerjain waktu cuma sampai 15 sampai 30 detik gitu. Ya.
Kalau mungkin materi-materi yang lain bisa pakai rumus, kalau silogisme mau pakai rumus satu persatu kayaknya kasihan banget ya, waktu bisa dipakai untuk analitik, ya kan? Simpulan yang tepat adalah kalau misalnya semua candi itu bergapura dan menjulang, kamu nih saat ini tidak berada di dalam gapura, tidak bergapura, dan tidak menjulang. Berarti secara simpel, nggak usah, oke lah kalau memang kalian bisa mau pakai rumus boleh, berarti ada kata tidak kan. Kita pakai modus tollens nih. Kita cari modus tollensnya. Artinya kalian itu kan ada kata tidak di sini. Secara besar, tidak. Tidaknya apa? Berarti kalian itu tidak berada di dalam gapura, ya kan? Berarti kalian itu tidak berada di dalam candi. Coba lihat, Anda berada di candi di bergapura? Tidak, karena di sini dia tidak berada di tempat yang tidak bergapura dan tidak menjulang. Kemudian lagi, Anda berada di candi yang menjulang? Belum tentu, karena di sini bukan belum tentu, sudah pasti tidak, karena dia sini sudah menjelaskan kata tidak menjulang. Kemudian lagi, di C, Anda berada bukan di candi. Apakah benar bukan ini sama dengan maksud dan kata tidak? Ingat ya, kata negasi itu adalah kata negatif. Nih, kalau kata negatif itu udah pasti ada kata tidak dan bukan. Tidak atau bukan. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir, semua candi itu kan bergapura dan menjulang. Kalau Anda tidak berada di dalam bangunannya bergapura dan menjulang, sudah pasti Anda tidak berada di dalam candi atau Anda tidak di candi. Atau di jawaban C, Anda berada di bukan candi, oke? Yuk kita lanjut soal selanjutnya ya. Oke, silakan dibaca. Saya kasih waktu 20 detik. Oke, sudah bunyi alarmnya, berarti kita polling ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, terima kasih. Udah 20 detik nih, lebih 5 detik ya. Share result dulu ya, yang paling banyak jawabannya ada di mana. Oke, jawaban yang paling banyak ada di D. Kenapa bisa D? Yuk kita baca soalnya yuk. Anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Ayo, ya siapa nih suka makan anggur, tapi bukan minum anggur ya. Kemudian anggur lebih manis harganya, lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Yang mana premis mayor dan premis minor? Premis mayornya itu anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Nih, kenapa sih ini bisa dinamain premis mayor, Kak? Ya kan? Premis mayor. Kalau premis mayor itu menjelaskan secara seluruh, benar nggak sih? Kalau memang dia, karena di sini di premis di kalimat kedua ini dia menjelaskan secara terperinci. Harga ini terperinci, teman-teman. Jadi kalau premis pertamanya dia menjelaskan anggur merah lebih manis dari anggur hijau, itu berarti premis mayor. Kemudian anggur lebih manis harganya dan lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Itu udah pasti premis minor. Oke. Nah, sekarang di jawaban yang paling banyak adalah jawaban yang C. Anggur, yang mana tadi jawaban yang paling banyak itu jawaban D, salah.
Nah, simpulan yang tepat. Jadi kalau kedua, anggur merah itu lebih manis dari anggur hijau. Anggur yang lebih manis harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Kalau kesimpulan secara umum atau gini aja deh, saya pakai rumus deh kalau gitu. Saya pakai rumus ini aja, modus 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 ponen. Oke, ponen. Ini saya jelas secara rumus ya. Yang C ada negasi. Boleh. Premis pertama, jika P, ini modus ponens ya, maka Q. Di premis kedua, itu P. Maka kesimpulannya itu harus jawabannya adalah Q. Kita lihat kenapa saya pakai modus ponens. Ya, coba lihat yuk, anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Lihat ya, kalau anggur yang lebih manis dan harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Apa yang bisa kita coret di sini, teman-teman? Ada nggak? Nah, ini ya, kenapa saya bukan nggak mau pakai rumus sebenarnya. Modens. Oh, ponen, ponen, ponen. Tolen kakak yang ada negasi, ponen nggak ada negasi. Ponen nggak ada negasi teman-teman. Tolens yang ada negasinya. Sekarang ada nggak kata negatif di antara kedua kalimat ini? Premis ini. Nggak ada. Makanya saya nggak pakai rumus Tolens, saya pakai rumus Ponens. Tapi kalau kita hubung-hubungkan lagi rumus Ponens dan Ponens dalam soal ini, coba anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Yang mana yang sama? Yang kalimat yang sama apa? Ini kan, nih anggur merahnya lebih manis. Kalau di sini juga anggur yang lebih manis, harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Kalau misalnya kita ngikutin rumus nih, coba kalau kita ngikutin rumus, ini kan udah pasti lebih manis, harga lebih mahal, harganya dihapus. Udah pasti jawabannya itu pasti kalau nggak anggur merah, anggur hijau. Kita lihat ada anggur hijau yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Tapi kenapa saya nggak jawab yang A? Karena di sini sudah jelas di premis mayornya dia menjelaskan bahwa si anggur merah nih yang lebih manis, bukan anggur hijau. Oleh karena itu jawabannya nggak sama, gitu kan. Nah, kemudian lagi anggur merah yang tidak lebih manis dan anggur hijau yang harganya murah. Ini ada kata negasi, sudah pasti bukan jawabannya. Kemudian lagi kita lihat yang C. Anggur yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih manis. Ya udah pasti di sini sudah dijelaskan bahwa orang lebih banyak dibeli orang adalah anggur yang manis, ya kan? Tentu ini salah makna. Ini salah makna ya. Salah. Makanya saya tuh bilang, saya menjelaskan rumus itu secara umum karena nggak semua soal itu pada realitanya pengerjaannya itu pakai rumus tok. Jadi kita tuh nggak kaku, kita harus fleksibel karena soal tuh bisa panjang kalimatnya gitu. Nah, coba kita lihat deh, anggur merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Kalau misalnya menyamakan makna tapi tidak menyamakan rumus, masuk akal nggak sih D itu? Maknanya sama nggak? Maknanya sama, karena anggur merah ini lebih manis. Tentu yang lebih manis harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Sama tidak maknanya dengan yang D? Sama, anggur merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Gitu ya. Anggur merah dibuat salak enak tuh enak. Yuk kita baca dulu soalnya, silakan. Iya benar, jadi soalnya itu nggak kalau pakai rumus tuh biasanya ya, maaf banget. Oh ya lagi ngerjain soal nanti kena marah lagi saya. Iya lagi bahas-bahas ya. Oke, kalau begitu kita polling yuk. Silakan.
Oke. Nih, jawaban paling banyak adalah B. Kenapa bisa B? Kita baca dulu yuk soalnya. 8 soal, Kak. 8 soal, 2-nya saya kasih kuis deh. Malah kelihatan lagi. Yuk. Nah, beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Kalau dilihat dari kalimat ini yang mana premis mayor dan premis minor, teman-teman? Bener, makasih Kak Mia. Benar. Di sini lucu banget. Di sini letak premis mayornya. Karena kenapa? Dia ada kata semua, sedangkan di sini partikular. Ini premis minor, ya kan? Nah, kalau di kedua premis ada kata partikular seperti beberapa ini, udah pasti jawabannya harus ada kata partikular. Ada kata partikular, partikular tadi ada kata ada, sebagian, beberapa gitu kan. Gitu. Nah, sekarang coba lihat teman. Yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Ya. Ini bisa jadi jawabannya. Oke, ini masih masuk karena ada kata beberapa. Coba kita lihat lagi di B. Sebagian yang pandai berbicara adalah diplomat. Oke, ini juga masuk. Kenapa? Ini udah partikular, Kak. Coba kita lihat C dan D. Ada kata semua, udah pasti bukan partikular, teman-teman. Karena di sini ada kata partikular. Ya. Nah, diplomat itu menguasai beberapa bahasa. Diplomat ini memang dia partikular, tapi di sini ingat di atas atau soalnya dia mengatakan ada beberapa atau sebagian. Sudah pasti jawabannya harus ada kata beberapa atau sebagian. Itu yang membuat soal ini salah, ya. Dia tidak menyertakan kata sebagian atau beberapa. Nah, sekarang A dan B. Apa yang membuat ini salah? Yang A yang menguasai beberapa bahasa, ya. Kalau gini deh, beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa, ya kan? Ini pakai modus apa? Coba kalau pakai rumus, modus apa yuk? Baru bisa dipakai rumus nih. Ini rumus Ponens. P1, P jika maka Q, P2, di sini Q, maka Q atau P ya? Saya lupa. Oh ya, ini P. Ini P, maka ini kesimpulannya Q. Coba dilihat, beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Ini premis mayor betul teman-teman. Berarti kita bisa tulis koma di sini. Inilah yang namanya premis, inilah yang namanya pernyataan P dan ini yang namanya pernyataan Q. Ya, oke. Salah, bukan Q ini. Ya, ini Q benar teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini juga P kan? Nah, beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa, sama dengan atau sama maksudnya dengan semua yang menguasai lebih dari satu bahasa. Karena ini sama-sama P, sudah pasti ini didiskualifikasi, maka kesimpulannya Q. Kita lihat, karena ingat lagi ada kata partikular Kak, berarti di jawaban depannya ada kata partikular, entah itu sebagian atau beberapa. Lihat yang A. Yang A ini menguasai teman-teman. Sedangkan kata-kata menguasai tadi aja udah kita diskualifikasi sesuai dengan modusnya ya kan. Yang tinggal tersisa dari modus ini adalah si Q, pandai berbicara. Jadi jawabannya yang paling banyak adalah, yang paling benar adalah si siapa yuk? Si B ya. Oke. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut yuk ke soal selanjutnya yuk. Nah, nomor 7. Silakan teman-teman dibaca dulu. Saya nggak nangis kok, saya gatel matanya. Udah lewat jamnya, iya udah lewat ya.
Ntar ya, satu soal lagi. Oke, kita polling yuk. Silakan. Saya kasih waktu untuk polling. Ih, sedih banget. Bisa sama kayak gitu. Aduh, betul. Oke, Paul. Kita lihat yuk yang paling banyak itu jawabannya D. Kenapa sih bisa D? Kenapa jawab D? Yuk kita lihat baca soalnya yuk. Semua sekolah mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik adalah suka mengadakan bakti sosial. Ingat ya, kalau ada kata semua udah pasti ini premis mayor. Ya, entah. Kita lihat di kalimat kedua, sebagian. Ini udah pasti premis minor, saya blok langsung premis minor, nggak usah kita baca sampai akhir. Premis minor kita baca yuk. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi sekolah kompetisi olahraga antar sekolah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita kesimpulan yang paling tepat adalah semua sekolah mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka. Ayo, ada sangat-sangat creepy, sangat-sangat sangat-sangat mencolok sih perbedaannya. Cara pertama apa? Ingat, diskualifikasi yang bukan kata partikular. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi tinggal jawabannya adalah A dan D. Ya. Kenapa saya coret ini? Karena ini ada nih, ada kata semua, ini ada kata semua, dan ini ada kata semua. Tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, kita cross check yang D dulu karena D paling banyak jawabannya ya. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Ingat, di sini kalau dia suka pertunjukan itu suka mengadakan bakti sosial, ya kan? Berarti dia juga menyukai pertunjukan musik. Di sini memang ada kata negasi, tapi kalau kita hubungkan dengan rumus Tollens itu tidak bisa mendapatkan jawaban. Karena kenapa? Sudah dijelaskan, yang sekolah suka mengadakan pertunjukan musik itu sekolah yang suka mengadakan bakti sosial. Kalau kita lihat yang D, sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka. Kenapa tidak suka? Orang dia suka kan mengadakan pertunjukan musik, udah pasti bukan jawabannya D. Jadi jawabannya A gitu. Oke, kita lanjut soalnya selanjutnya. Atau kita mau langsung kuis aja nih. Saya langsung kuis aja ya. Silakan. Saya langsung kuis. 2 soal ya. Jangan dijawab dalam chat ya. Tolong ya, jangan jawab di kolom chat ya. Oke, jangan dijawab kolom chat ya, teman-temanku. Saya lihat di sekarang sudah pada tahu belum jawabannya? Kuisnya di mana? Di sini. Tunggu, saya kasih arahannya. Ya, silakan raise hand, teman-teman. Ini. Oke, Kak Andika. Stop ya, teman-teman. Saya suruh Kak Andika dulu, karena Kak Andika dulu nih. Silakan Kak Andika, apa jawabannya? Jawabannya Kak E.
Weh, bener. Jadi jawabannya teman-teman. Ini semua atlet pandai melompat dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tidak pandai masak. Apa yang bisa kita coret di sini? Semua atlet pandai melompat gitu. Nah, ini ada atlet yang pandai gemar berenang, ya kan? Nah, ini sama dengan kalimat yang premis minornya. Ini premis mayor. Ini premis minor. Ini modus ponen, ya, modus ponen. Nah, kalau modus ponen kan gini, P1 jika P maka Q, maka P2-nya adalah si P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke? Nah, kita lihat yang di E. Benar jawabannya. Makasih Kak Endika. Aduh, love banget. Semua atlet yang pandai melompat. Kita lihat, atlet yang tidak pandai masak. Jadi tersisalah kalimat ini nih. Nah, karena ada kata tidak, tentu jawabannya harus ada kata tidak. Makanya tidak semua rumus itu pada realitanya bisa disamakan. Rumus itu sebagai pacuan, tapi pada saat soal atau realitinya nggak bisa kita samain. Karena kalaupun kita samain kadang salah jawabannya. Gitu. Kayak tadi ya, kalau kita tambah kata tidak, salah juga maknanya. Kalau ini benar. Kenapa? Atlet yang tidak pandai masak sesuai dengan di kalimat minor, atlet yang tidak pandai masak itu pandai melompat. Jadi jawabannya ada di E. Makasih Kak Andika. Kak Andika ini udah mutualan sama saya di Instagram, nanti komen aja ya di DM. Nanti saya kasih gift. Terima kasih. Ya, silakan nomor C. Jangan raise hand dulu. Jangan raise hand dulu. Jangan raise hand dulu. Lower hand dulu semuanya. Saya nggak bisa lihat ya kalau nggak semuanya. Lower hand dulu sayang. Oke. Oke. Silakan. Belum saya suruh, sabar. Kalau saya suruh, ayo raise hand gitu baru gitu. Oke. Aduh, kok saya belum suruh raise hand teman-teman. Sengaja saya tungguin guys. Lower hand dulu, lower hand semuanya. Enggak batal kok. Lower hand dulu, lower hand dulu, lower hand dulu, lower hand dulu. Ayo sportif yuk. Lower hand dulu. Kalau nggak ada yang lower hand saya nggak ganti soal beneran. Turun dulu galuh. Yaudah deh kalau kayak gitu nggak lower hand nggak sportif. Lower hand dulu teman-teman. Oke, silakan resen. Push. Wih, resen semua ya. Oke deh. Sunflower. Silakan dijawab. Karena saya lihat sunflower duluan tadi ngangkat. Ayo, silakan Kak. Jawabannya A, Kak. Kenapa bisa A tuh? Ya karena Sari memakai celana pink. Jadi jawabannya adalah Jadi Riana tidak memakai baju hitam. betul. Jadi karena Sari itu tidak pakai celana hitam, otomatis gitu kan? Otomatis dia tidak memakai baju hitam. Jadi jawabannya gimana Kak? Coba dijelasin sama teman-temannya. Soalnya kelihatan lagi. Coba dijelasin teman-temannya gimana Kak? Besar-besar suaranya itu. Kenapa bisa A? Kak? Karena, dijawab lagi ya Kak. Iya nggak apa-apa. Karena Sari memakai celana pink, jadi Riana tidak memakai baju hitam. Pakai baju
pakai celana pink. yang celana pink. Mm-mm. Jadi otomatis Riana tidak memakai baju hitam. Oke. Nih. Oke, terima kasih. Kakak bisa DM saya untuk hadiahnya ya. DM di Instagram, Kak. Iya. Oke, Kak. Instagram saya Natasha_PS ya, Kak. Kalau saya yang berarti itu saya. Oke, makasih, Kak. Oke. Udah menunjukkan waktu lebih ini. Saya kasih waktu. Maaf banget kalau saya kira waktunya premium jadi waktunya lebih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mohon maaf ya bila ada salah kata.